Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Langit Jakarta sore itu seolah ikut berduka. Mendung kelabu menggantung rendah, memantulkan kesedihan yang tak terhingga di hati Maya. Ayahnya, Bramantyo Adiwangsa, baru saja dimakamkan. Tanah merah yang masih basah itu kini menjadi saksi bisu kepergian sosok yang paling ia cintai, panutan, sekaligus benteng pelindungnya di dunia ini. Air mata Maya sudah mengering, tergantikan oleh rasa hampa yang menggerogoti setiap inci jiwanya. Ia berdiri terpaku di samping nisan yang baru terpasang, membiarkan gerimis tipis membasahi wajahnya, seolah ingin menyamarkan sisa-sisa air mata yang tak kunjung berhenti mengalir di dalam hatinya. Bramantyo Adiwangsa bukan hanya seorang ayah bagi Maya, ia adalah segalanya. Sejak ibunya meninggal saat Maya masih kecil, ayah Bramantyo telah mengambil peran ganda. Seorang ayah yang penuh kasih, seorang ibu yang sabar, seorang guru yang bijaksana, dan seorang sahabat yang selalu ada. Ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, sebuah perusahaan properti yang kini menjadi salah satu yang terkemuka di Indonesia. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, memastikan masa depan Maya aman dan sejahtera. Ayah selalu mengajarkan Maya tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kemandirian. Ia tidak pernah memanjakan Maya dengan kemewahan semata, melainkan dengan ilmu, pengalaman, dan cinta yang tulus. Setiap keputusan besar dalam hidup Maya, termasuk pernikahannya dengan Andi, selalu ia diskusikan dengan ayahnya. Ayahnya adalah kompasnya, penuntunnya. Kini, kompas itu telah tiada. Di tengah kerumunan pelayat yang mulai menipis, Maya merasakan sebuah sentuhan di bahunya. Itu adalah Andi, suaminya, dengan wajah yang tampak murung. Namun entah mengapa, matanya terlihat sedikit terlalu kering untuk seseorang yang baru saja kehilangan mertua. Di sampingnya berdiri ibu dan bapak Hadi, mertua Maya. Ibu Hadi, dengan kebaya hitamnya yang rapi, memeluk Maya, namun pelukannya terasa dingin, lebih seperti formalitas daripada ungkapan simpati yang tulus. Bapak Hadi, yang biasanya pendiam, kini terlihat gelisah. Matanya sesekali melirik ke arah pekuburan, seolah ada sesuatu yang buru-buru ingin ia tinggalkan. Sudah, Nak, ikhlaskan. Ayahmu pasti sudah tenang di sana, bisik Ibu Hadi, suaranya terdengar datar. Maya hanya mengangguk, terlalu lelah untuk merespons. Ia hanya ingin sendiri, tenggelam dalam kesedihannya tanpa gangguan. Namun, harapannya pupus ketika mereka mulai berjalan meninggalkan area pemakaman. Maya, nanti malam kita bicara ya. Ada beberapa hal penting yang harus kita diskusikan, kata Bapak Hadi, suaranya sedikit lebih tegas dari biasanya. Maya mengerutkan kening. Bicara apa, Pak? Ini kan masih suasana duka. Ini soal masa depanmu, Nak, dan juga, tentu saja, soal warisan ayahmu. Ini kan aset besar, harus segera diurus, sambung Ibu Hadi, nadanya terdengar seperti sebuah perintah terselubung. Hati Maya mencelos. Warisan? Baru beberapa jam ayahnya dimakamkan, dan mereka sudah membicarakan warisan? Rasa duka yang masih pekat di dadanya tiba-tiba bercampur dengan perasaan tidak nyaman yang menusuk. Ia menatap Andi, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menunda pembicaraan yang tidak pantas ini. Namun, Andi hanya mengangguk setuju pada orang tuanya. Iya, sayang. Mama sama Papa ada benarnya. Ini kan demi kebaikanmu juga. Jangan sampai aset ayah terbengkalai, kata Andi, mencoba merangkul bahu Maya. Rangkulan itu terasa asing, tidak lagi hangat dan menenangkan seperti biasanya. Malam itu, rumah duka yang seharusnya dipenuhi keheningan dan doa, justru diwarnai bisikan-bisikan tentang angka, properti, saham, dan aset lainnya. Maya duduk di sofa ruang tamu, mendengarkan obrolan Andi dan mertuanya yang kini terdengar lebih terbuka. Mereka tidak lagi berbisik, melainkan berbicara dengan nada yang hampir antusias, seolah sedang merencanakan sebuah proyek besar. Perusahaan ayahmu itu kan besar sekali, Di. Pasti banyak sekali asetnya. Tanah di Pondok Indah, villa di Puncak, apartemen di Sudirman. Belum lagi saham-sahamnya. Ibu Hadi berujar, matanya berbinar. Iya, MA. Makanya,
Ini harus segera diinventarisir. Jangan sampai ada yang hilang atau disalahgunakan. Timpal Andi, melirik Maya sekilas. Maya kan tidak begitu paham soal bisnis. MA. Jadi kita yang harus bantu. Kalimat terakhir Andi menusuk hati Maya. Ayahnya selalu melibatkan Maya dalam setiap aspek bisnisnya. Mengajarkannya seluk-beluk investasi, manajemen, hingga hukum. Maya mungkin tidak terjun langsung mengelola perusahaan, tetapi ia jauh dari kata tidak paham. Justru, ayahnya selalu memuji kecerdasan dan ketajamannya dalam memahami angka dan strategi bisnis. Mengapa Andi mengatakan itu? Apakah ia meremehkannya? Atau memang sengaja ingin mengecilkan perannya? Kecurigaan Maya mulai tumbuh. Ini bukan hanya sekadar rasa tidak nyaman, melainkan sebuah firasat buruk yang merayap di benaknya. Ia teringat bagaimana beberapa bulan terakhir, Andi dan mertuanya sering menanyakan tentang kebiasaan ayahnya, di mana ia menyimpan dokumen penting, atau siapa saja notaris yang biasa bekerja sama dengannya. Saat itu, Maya menganggapnya sebagai obrolan biasa, bagian dari rasa ingin tahu keluarga. Kini, semua pertanyaan itu terasa seperti sebuah investigasi terselubung. Maya memutuskan untuk mengamati. Ia tidak akan langsung bereaksi, tetapi ia akan mencatat setiap perkataan dan gerak-gerik mereka. Ia tahu, ayahnya adalah orang yang sangat teliti dan penuh perhitungan. Tidak mungkin ayahnya meninggalkan segala sesuatunya tanpa persiapan matang, apalagi mengingat betapa ia sangat melindungi Maya. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasat itu semakin kuat, seolah arwah ayahnya sendiri yang berbisik di telinganya, memperingatkan. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan ayahnya, bercampur dengan bisikan-bisikan serakah dari Andi dan mertuanya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju meja kerja ayahnya yang kini terasa begitu kosong. Jemarinya menyentuh buku-buku yang tersusun rapi, pena yang masih tergeletak, dan figura foto mereka berdua. Senyum ayahnya di foto itu terasa begitu menenangkan, namun juga menyiratkan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Ia tahu, ada sesuatu yang harus ia cari tahu, demi ayahnya, dan demi dirinya sendiri. Masa berkabung resmi telah usai. Namun bagi Maya, duka itu tak pernah benar-benar pergi. Setiap sudut rumah terasa sepi tanpa kehadiran ayahnya. Namun, keheningan itu seringkali dipecahkan oleh suara-suara yang semakin lama semakin mengganggu. Suara Andi dan mertuanya yang tak henti-hentinya membicarakan warisan. Mereka tidak lagi berbisik, melainkan berbicara terang-terangan, seolah Maya adalah boneka yang tidak memiliki pikiran sendiri. Pagi-pagi sekali, Ibu Hadi sudah menelepon Maya. Maya, kamu sudah menghubungi notaris ayahmu? Kita harus segera tahu bagaimana surat wasiatnya. Jangan ditunda-tunda. Nak, ini kan uang besar, aset besar. Kalau tidak segera diurus, bisa-bisa ada yang mengambil kesempatan. Maya mencoba menahan kesabarannya. Maya masih belum siap. Ini terlalu cepat. Cepat bagaimana? Ayahmu sudah meninggal hampir 2 minggu. Ini bukan soal siap atau tidak siap, tapi soal tanggung jawab. Kamu kan ahli waris tunggalnya, sahut Ibu Hadi, nadanya mulai meninggi. Andi juga sudah bilang, dia siap membantu mengurus semuanya. Kamu kan tidak mengerti birokrasi, Maya. Kalimat, kamu kan tidak mengerti birokrasi, itu kembali terngiang. Maya tahu itu adalah cara mereka untuk meremehkannya, untuk membuatnya merasa tidak mampu dan bergantung pada mereka. Padahal, ayahnya selalu mengajarkan Maya tentang pentingnya memahami hukum dan administrasi. Ia bahkan pernah magang sebentar di kantor notaris langganan ayahnya. Tekanan itu tidak hanya datang dari Ibu Hadi. Bapak Hadi, yang biasanya lebih kalem, kini juga ikut campur. Ia sering datang ke rumah Maya, membawa tumpukan koran berisi berita tentang kasus sengketa warisan. Lihat ini, Maya. Banyak sekali kasus warisan yang jadi masalah, karena tidak segera diurus. Ada yang saudaranya saling berebut, ada yang asetnya disita negara karena tidak jelas kepemilikannya. Ayahmu pasti tidak mau ini terjadi padamu, kata Bapak Hadi, sambil menunjuk-nunjuk artikel. Makanya, lebih baik diserahkan saja pada Andi. Dia kan laki-laki, lebih paham soal begini. Maya merasa seperti tercekik. Setiap hari, ada saja alasan yang mereka gunakan untuk mendesaknya. Andi, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru menjadi corong utama orang tuanya.
Ia sering pulang kerja dengan wajah lelah, namun selalu menyempatkan diri untuk menasihati Maya. Sayang, aku tahu kamu masih sedih. Tapi ini demi masa depan kita juga. Bayangkan kalau warisan ayah bisa kita kelola dengan baik, kita bisa hidup lebih nyaman, tidak perlu pusing lagi soal biaya ini itu. Bujuk Andi, mencoba merangkul Maya. Namun, sentuhannya terasa dingin, dan kata-katanya terdengar seperti skrip yang sudah dihafal. Mengapa harus buru-buru? Ayah baru saja pergi. Maya mencoba berargumen. Bukan buru-buru, sayang. Ini namanya antisipasi. Kalau kita tidak bergerak cepat, nanti bisa jadi masalah. Mama sama papa juga khawatir. Mereka kan sayang sama kamu, makanya mereka mau bantu. Jawab Andi, mencoba meyakinkan. Namun, di matanya, Maya melihat kilatan ambisi yang tidak bisa disembunyikan. Suatu sore, saat Maya sedang membereskan barang-barang ayahnya, Ibu Hadi datang tanpa diundang. Ia langsung menuju lemari arsip di ruang kerja ayah Maya. Maya, kamu tahu di mana ayahmu menyimpan sertifikat tanah yang di Kemang? Itu kan harganya miliaran. Harus segera diamankan, kata Ibu Hadi, mulai membuka-buka laci. Jangan diacak-acak begitu. Nanti Maya yang bereskan? Maya mencoba menghentikan. Apa yang mau dibereskan? Ini kan harus dicari. Jangan sampai ada yang tercecer. Ayahmu itu kan punya banyak sekali properti atas nama perusahaan. Kita harus tahu mana yang pribadi dan mana yang perusahaan. Balas Ibu Hadi, tanpa menghiraukan Maya. Maya terdiam. Ia melihat bagaimana Ibu Hadi dengan leluasa menggeledah barang-barang pribadi ayahnya, tanpa rasa hormat sedikitpun. Ini bukan lagi tentang membantu. Ini sudah menjurus ke arah penguasaan. Pada titik ini, kecurigaan Maya telah berubah menjadi keyakinan. Mereka tidak peduli dengan duka Maya. Mereka hanya peduli dengan harta ayahnya. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan yang selama ini ia anggap bahagia, mungkin hanyalah sebuah topeng. Apakah Andi menikahinya karena cinta? Atau karena ia tahu ayahnya adalah orang kaya? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Maya mulai merasa terisolasi. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan teman-temannya tentang perasaannya, ia merasa sulit untuk menjelaskan tanpa terdengar seperti menuduh suaminya sendiri. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Jika ia salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Malam itu, setelah Andi dan orang tuanya pulang, Maya duduk di meja makan, menatap kosong ke piring makan malamnya. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan ayahnya, beberapa hari sebelum ayahnya meninggal. Maya, ayah sudah mempersiapkan segalanya untukmu. Kamu tidak perlu khawatir soal masa depan. Semuanya sudah ayah atur. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, dan jangan pernah biarkan siapapun meremehkan kemampuanmu, kata ayahnya, sambil tersenyum hangat. Ayah sudah pastikan kamu aman, nak. Kata-kata ayahnya itu kini terasa seperti sebuah teka-teki, sebuah petunjuk. Semuanya sudah ayah atur. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang ayahnya sembunyikan? Sesuatu yang ia persiapkan untuk melindunginya dari situasi seperti ini? Maya memutuskan untuk tidak lagi pasif. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia akan mencari tahu rahasia yang ayahnya tinggalkan. Rahasia yang mungkin menjadi kunci untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Pertarungan ini bukan hanya tentang warisan, tetapi tentang harga diri, tentang mengenang kebijaksanaan ayahnya, dan tentang membuktikan bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Malam itu, setelah Andi dan mertuanya pulang, rumah terasa begitu sunyi, namun pikiran Maya justru riuh. Kata-kata ayahnya, semuanya sudah ayah atur, terus berputar di benaknya, bagai melodi misterius yang menyimpan kunci rahasia. Ia menatap meja kerja ayahnya, yang kini terasa begitu kosong, namun menyimpan begitu banyak kenangan dan, mungkin, jawaban. Maya tahu, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus mencari tahu apa yang ayahnya maksud. Pukul 2 dini hari, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, Maya bangkit dari tempat tidur. Dengan ponsel sebagai senter, ia melangkah pelan menuju ruang kerja ayahnya. Aroma khas buku-buku lama dan sedikit bau tembakau cerutu kesukaan ayahnya masih samar tercium, membawa gelombang nostalgia yang menusuk hati. Namun, ia harus fokus. Ini bukan saatnya untuk larut dalam kesedihan. Ini adalah misi.
Ia mulai dari rak buku. Ayahnya adalah seorang kutu buku sejati. Koleksi bukunya beragam, dari filsafat kuno hingga buku-buku bisnis modern. Maya ingat ayahnya sering menyelipkan catatan kecil atau penanda buku di antara halaman-halaman. Ia mulai memeriksa satu persatu, dengan hati-hati membolak-balik halaman. Di sebuah buku tentang hukum waris, ia menemukan sebuah kartu nama lusuh milik seorang notaris bernama Bapak Wijoyo, dengan nomor telepon yang dilingkari. Di baliknya, tertulis, temui beliau jika ada masalah mendesak. Beliau orang kepercayaan ayah. Ini adalah petunjuk pertama yang konkret. Selanjutnya, ia beralih ke laci meja. Laci atas berisi alat tulis, laci tengah berisi dokumen-dokumen keuangan rutin seperti tagihan listrik atau telepon. Namun, laci paling bawah, yang selalu terkunci dan hanya ayahnya yang memegang kuncinya, kini terbuka sedikit. Maya mengerutkan kening. Ayahnya sangat teliti. Tidak mungkin ia lupa mengunci laci penting ini. Atau, jangan-jangan, Andi atau mertuanya sudah menggeledahnya? Dengan jantung berdebar, Maya membuka laci itu sepenuhnya. Isinya tidak banyak. Beberapa map kosong, sebuah kotak perhiasan kecil yang sudah kosong, dan sebuah buku harian kulit tua. Buku harian itu adalah milik ayahnya, yang sudah lama tidak ia sentuh. Ayahnya pernah bilang, jika suatu saat ayah tidak ada, bacalah buku ini. Kamu akan menemukan banyak hal yang perlu kamu tahu. Maya meraih buku harian itu. Di halaman terakhir, bukan tulisan tangan ayahnya, melainkan sebuah secari kertas kecil yang diselipkan. Di atasnya tertulis deretan angka dan huruf yang tampak acak, BRM 721ADW05. Di bawahnya, sebuah kalimat singkat, brankas di balik lukisan tua, kunci di tempat biasa. Brankas? Lukisan tua? Kunci di tempat biasa? Otak Maya bekerja keras. Ayahnya memiliki banyak lukisan tua di rumah ini. Yang mana? Dan, tempat biasa, itu apa? Ia teringat sebuah lukisan besar bergambar pemandangan gunung yang tergantung di ruang keluarga, tepat di belakang sofa tempat ayahnya biasa membaca. Lukisan itu sudah ada sejak Maya kecil, dan ia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang keluarga. Lukisan itu tergantung kokoh di dinding. Maya menggeser sofa. Lalu dengan sedikit kesulitan, ia mencoba menggeser lukisan itu. Benar saja, di baliknya ada sebuah brankas kecil yang tersembunyi rapi di dinding. Hampir tidak terlihat jika tidak tahu tempatnya. Brankas itu memiliki kunci kombinasi numerik. BRM 721ADW05. Maya mencoba mengurai kode itu. BRM mungkin singkatan dari Bramantio. ADW dari Adiwangsa. Angka 721 dan 05? Mungkin tanggal lahir ayahnya. Atau tanggal penting lainnya? Ia mencoba kombinasi tanggal lahir ayahnya, tanggal pernikahannya, tanggal berdirinya perusahaan, namun semuanya nihil. Frustrasi mulai merayap. Ia kembali ke ruang kerja ayahnya, menatap buku harian itu lagi. Kunci di tempat biasa. Apa tempat biasa bagi ayahnya? Ayahnya punya banyak kebiasaan unik. Ia selalu menyimpan kunci cadangan mobil di bawah pot bunga di teras, kunci gudang di balik batu di halaman belakang. Tapi kunci brankas? Tiba-tiba, mata Maya tertuju pada sebuah cangkir kopi kesayangan ayahnya yang selalu diletakkan di meja samping tempat tidur. Ayahnya selalu minum kopi hitam tanpa gula, dan cangkir itu selalu bersih, namun tidak pernah ia pindahkan. Maya meraih cangkir itu. Di bagian bawahnya, ada sebuah lekukan kecil. Ia meraba lekukan itu, dan jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kunci kecil, tersembunyi di balik lapisan tipis perekat. Itu adalah kunci brankas. Dengan tangan gemetar, Maya kembali ke brankas. Kunci itu pas. Ia memutar kunci, dan pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, ada beberapa map berwarna coklat, sebuah amplop tebal, dan sebuah USB drive kecil. Ia mengeluarkan isinya. Map pertama berisi sertifikat kepemilikan saham perusahaan ayahnya, PT Adiwangsa Property. Map kedua berisi akta tanah dan bangunan untuk beberapa properti strategis. Map ketiga berisi polis asuransi jiwa ayahnya dengan nilai yang fantastis, dan yang paling mengejutkan, nama penerima manfaat adalah Maya Adiwangsa. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah amplop tebal itu. Di dalamnya,
Ada sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayahnya, bertanggal 2 tahun yang lalu. Untuk putri kesayanganku, Maya. Jika kamu membaca surat ini, itu berarti ayah sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan ayah karena harus pergi secepat ini. Ayah tahu kamu akan sedih. Tapi ayah juga tahu kamu adalah wanita yang kuat dan cerdas. Kamu akan baik-baik saja. Nak, ayah menulis surat ini karena ayah memiliki firasat. Firasat bahwa setelah ayah tiada, akan ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kepergian ayah, terutama terkait dengan aset dan warisan. Ayah tidak ingin kamu kesulitan, apalagi sampai kehilangan hakmu. Oleh karena itu, 2 tahun yang lalu, ayah sudah mengurus semuanya. Semua saham perusahaan PT Adiwangsa Properti, semua properti pribadi yang tercatat atas nama ayah, termasuk rumah ini, tanah di Kemang, villa di Puncak, dan apartemen di Sudirman, serta semua aset keuangan ayah di bank, telah ayah alihkan kepemilikannya secara sah atas namamu, Maya Adiwangsa. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sangat rahasia, melalui notaris kepercayaan ayah, Bapak Wijoyo. Beliau memiliki semua salinan dokumen dan bukti-bukti transfer kepemilikan yang sah. Ayah sengaja tidak memberitahumu sebelumnya karena ayah ingin kamu hidup tenang, tanpa beban pikiran tentang harta. Ayah juga ingin melihat apakah orang-orang di sekitarmu benar-benar tulus mencintaimu, atau hanya mengincar harta ayah. Jika ada yang mencoba merebut hakmu, tunjukkan dokumen ini. Jangan takut, Nak. Ayah sudah melindungimu. USB drive yang ada di brankas ini berisi salinan digital semua dokumen penting, termasuk rekaman percakapan ayah dengan Bapak Wijoyo saat proses pengalihan aset. Ini sebagai bukti tambahan jika diperlukan. Jaga dirimu baik-baik, Nak. Ayah sangat menyayangimu. Ayahmu. Air mata Maya menetes. Kali ini bukan karena duka, melainkan karena haru dan rasa syukur yang tak terhingga. Ayahnya memang seorang jenius. Seorang pelindung sejati. Ia telah melihat jauh ke depan, mengantisipasi kemungkinan terburuk, dan mempersiapkan segalanya untuk Maya. Rasa bersalah karena sempat meragukan ayahnya, bercampur dengan kemarahan yang membara pada Andi dan mertuanya, membanjiri hatinya. Ia memegang surat itu erat-erat, seolah memegang tangan ayahnya. Sekarang ia mengerti mengapa ayahnya selalu tersenyum tenang di akhir-akhir hidupnya. Mengapa ia selalu berkata, "Kamu aman." Ayahnya tidak hanya meninggalkan warisan materi, tetapi juga warisan kebijaksanaan dan cinta yang tak terhingga. Maya memasukkan semua dokumen kembali ke amplop, lalu menyimpannya di tempat yang sangat aman. Ia tidak akan memberitahukan penemuan ini kepada siapapun, setidaknya belum. Ia akan membiarkan Andi dan mertuanya terus dalam kegelapan, merencanakan intrik mereka, sampai tiba saatnya ia akan menunjukkan kartu asnya. Pertarungan ini baru saja dimulai. Dan Maya kini memiliki senjata rahasia yang paling ampuh. Pagi hari setelah penemuan brankas, Maya bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga amarah yang membara. Surat wasiat ayahnya, yang sebenarnya adalah surat pengalihan aset, telah membuka matanya lebar-lebar. Ayahnya telah melihat jauh ke depan, mengantisipasi keserakahan yang mungkin muncul setelah kepergiannya. Dan kini, ia tahu siapa yang menjadi target utama antisipasi ayahnya, Andi dan mertuanya. Maya mengamati Andi saat sarapan. Suaminya itu tampak ceria, bahkan terlalu ceria untuk seseorang yang baru saja kehilangan mertua. Ia berbicara tentang rencana bisnisnya, tentang bagaimana ia akan mengembangkan perusahaan ayahnya jika diberi kesempatan. Setiap kata yang keluar dari mulut Andi kini terasa seperti racun di telinga Maya. Ia melihat senyum Andi, namun yang terlihat hanyalah topeng. Sayang, nanti siang aku mau ke kantor notaris ayah, ya? Aku sudah janjian dengan Bapak Wijoyo. Kita harus segera tahu bagaimana status aset-aset ayah, kata Andi, mencoba meraih tangan Maya. Maya menarik tangannya perlahan. Oh ya? Aku kira kamu sibuk. Tidak apa-apa, ini kan demi kita juga. Kamu tenang saja, biar aku yang urus semuanya. Kamu kan masih berduka, jawab Andi, dengan nada yang dibuat-buat lembut. Hati Maya mencelos. Andi akan menemui Bapak Wijoyo? Notaris yang sama yang membantu ayahnya mengalihkan semua aset kepadanya? Ini adalah kesempatan emas untuk menguji seberapa jauh mereka akan bertindak. Baiklah, kalau begitu. Tapi aku ikut ya, kata Maya, mencoba terdengar santai. Andi tampak sedikit terkejut.
Kamu yakin? Kamu kan tidak begitu paham soal hukum. Justru itu. Aku ingin belajar. Ayah selalu bilang, aku harus mandiri dan paham segala hal. Jawab Maya, menatap mata Andi lurus-lurus. Andi tampak sedikit gelisah. Namun ia tidak bisa menolak. Siang itu, Maya dan Andi tiba di kantor notaris Bapak Wijoyo. Kantor itu adalah tempat yang akrab bagi Maya. Ia sering menemani ayahnya ke sana sejak kecil. Bapak Wijoyo adalah seorang pria parubaya yang ramah, dengan kacamata tebal dan senyum kebapakan. Ia tampak terkejut melihat Maya datang bersama Andi. Oh, Nona Maya. Turut berduka cita sekali lagi atas kepergian Bapak Bramantio. Beliau adalah klien yang sangat baik, kata Bapak Wijoyo, menyalami Maya dengan tulus. Terima kasih, Pak Wijoyo, jawab Maya. Begini, Pak Wijoyo. Kami datang untuk menanyakan perihal surat wasiat Bapak Bramantio. Kami ingin tahu bagaimana status warisan dan aset-aset beliau. Andi langsung saja ke intinya, tanpa basa-basi. Bapak Wijoyo menatap Andi, lalu melirik Maya. Ada keraguan di matanya. Surat wasiat? Bapak Bramantio tidak meninggalkan surat wasiat, Bapak Andi. Andi dan Maya sama-sama terkejut. Andi tampak bingung. Sementara Maya tersenyum tipis dalam hati. Bapak Wijoyo adalah orang kepercayaan ayahnya. Ia pasti tahu segalanya. Tidak ada surat wasiat? Tapi bagaimana bisa? Aset Bapak Bramantio kan sangat banyak. Tanya Andi, suaranya mulai meninggi. Memang tidak ada surat wasiat. Karena, semua aset Bapak Bramantio sudah dialihkan kepemilikannya jauh sebelum beliau meninggal. Jawab Bapak Wijoyo tenang, namun suaranya tegas. Wajah Andi langsung pucat. Dialihkan? Dialihkan kepada siapa? Bapak Wijoyo menatap Maya. Kepada Nona Maya Adiwangsa. Semua aset, termasuk saham perusahaan, properti, dan aset keuangan lainnya, sudah sepenuhnya atas nama Nona Maya sejak 2 tahun yang lalu. Prosesnya sudah sah secara hukum, dengan akta-akta yang lengkap dan tercatat di semua instansi terkait. Andi terdiam, rahangnya mengeras. Ia menatap Maya dengan tatapan tidak percaya, campur amarah, dan sedikit ketakutan. Ibu dan Bapak Hadi yang ikut dalam pertemuan itu juga tampak syok. Ibu Hadi bahkan sampai terhuyung dan harus dipegangi oleh Bapak Hadi. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Bapak Bramantio tidak pernah mengatakan apa-apa soal ini. Seru Ibu Hadi, suaranya melengking. Maaf, Ibu. Semua dokumen ada di sini. Salinan aslinya ada di arsip kami, dan salinan legalisirnya sudah diserahkan kepada Bapak Bramantio. Beliau mungkin menyimpannya di suatu tempat, jelas Bapak Wijoyo, dengan nada profesional. Maya, yang sejak tadi diam, kini berbicara. Saya rasa ayah memang menyimpannya di tempat yang aman, MA. Dan saya sudah menemukannya. Maya mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Di dalamnya, ada salinan akta pengalihan aset, sertifikat saham, dan surat pribadi ayahnya. Ia menyerahkan salinan akta itu kepada Bapak Wijoyo, yang mengangguk membenarkan. Andi merebut dokumen itu dari tangan Bapak Wijoyo, matanya menelusuri setiap baris tulisan. Wajahnya semakin memerah. Ini tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Bapak Andi, saya adalah notaris yang sah dan semua dokumen ini legal. Jika Anda meragukan keabsahannya, Anda bisa menanyakannya langsung ke Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Hukum dan HAM, kata Bapak Wijoyo. Suaranya mulai terdengar dingin. Ibu Hadi menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian. Jadi ini yang kamu sembunyikan? Kamu sudah tahu semua ini? Kamu menipu kami. Menipu? Siapa yang menipu siapa? MA? Ayah saya sudah meninggal, dan yang kalian pikirkan hanya warisan. Ayah saya melindungi saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hak saya. Jawab Maya, suaranya bergetar namun tegas. Andi melemparkan dokumen itu ke meja. Jadi selama ini kamu pura-pura tidak tahu? Kamu membiarkan kami berjuang mati-matian mencari tahu soal warisan, padahal kamu sudah memilikinya. Berjuang mati-matian? Kalian berjuang untuk merebutnya? Aku mendengar semua rencana kalian. Kalian bahkan membicarakan kemungkinan untuk menceraikanku jika aku tidak mau menyerahkan warisan. Kata Maya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya agar tidak tumpah.
Ia tidak akan menunjukkan kelemahan di depan mereka. Ruangan itu hening. Andi, Ibu Hadi, dan Bapak Hadi tampak membeku, tidak bisa berkata-kata. Mereka tertangkap basah. Rencana licik mereka telah terbongkar. Saya rasa, pertemuan ini sudah cukup jelas. Nona Maya adalah pemilik sah dari semua aset Bapak Bramantio. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan mengenai warisan, kata Bapak Wijoyo, mengakhiri pertemuan. Maya bangkit dari kursinya. Ia menatap Andi, matanya penuh kekecewaan. Aku tidak menyangka kamu akan seperti ini, Di. Andi mencoba meraih tangan Maya, namun Maya menepisnya. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Andi dan mertuanya yang masih terpaku dalam keterkejutan dan kemarahan. Di luar, ia menarik napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya terasa sedikit terangkat. Ayahnya telah melindunginya. Dan kini, ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Pertarungan ini belum berakhir. Tapi ia sudah memenangkan babak pertamanya. Setelah pertemuan yang meledak di kantor notaris Bapak Wijoyo, suasana di rumah Maya menjadi sangat dingin, bahkan membeku. Andi dan mertuanya, Ibu dan Bapak Hadi, pulang dengan wajah merah padam, dipenuhi amarah dan rasa malu yang tak terkira. Mereka tidak lagi berbicara dengan nada manis atau berpura-pura peduli. Topeng itu telah runtuh, memperlihatkan wajah asli keserakahan yang selama ini tersembunyi. Maya, di sisi lain, merasakan campuran lega dan kesedihan yang mendalam. Lega karena kebenaran telah terungkap, namun sedih karena ia harus menyaksikan betapa rapuhnya fondasi pernikahannya. Malam itu, Andi tidak berbicara sepatah kata pun pada Maya. Ia mengurung diri di kamar kerja. Sesekali terdengar suara telepon yang dibanting atau umpatan pelan. Maya tahu, ia sedang menghubungi orang tuanya, atau mungkin pengacara lain, mencoba mencari celah untuk membalikkan keadaan. Namun, Maya tahu itu sia-sia. Ayahnya telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Beberapa hari kemudian, ketegangan semakin memuncak. Ibu Hadi menelepon Maya, suaranya terdengar sangat marah. Maya, kamu itu keterlaluan. Beraninya kamu menyembunyikan semua ini dari kami. Kami ini keluarga suamimu, kami punya hak untuk tahu. Hak apa? Ma? Hak untuk merebut apa yang bukan milik kalian? Jawab Maya, suaranya tenang namun tegas. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diintimidasi. Kamu itu tidak tahu terima kasih. Kami sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Tapi kamu malah menusuk kami dari belakang. Kami hanya ingin membantu mengelola aset ayahmu, supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Ibu Hadi berteriak, mencoba memutarbalikkan fakta. Tangan yang salah? Maksud mama tangan saya sendiri? Saya adalah anak tunggal ayah, ahli waris sahnya. Semua aset itu memang milik saya. Ma. Ayah sudah mengaturnya jauh sebelum meninggal. Maya menjelaskan, meskipun ia tahu itu tidak akan mengubah pikiran mereka. Kamu itu masih muda, tidak berpengalaman. Bagaimana bisa kamu mengelola perusahaan sebesar itu sendiri? Pasti nanti bangkrut. Lebih baik serahkan saja pada Andi, dia kan laki-laki, lebih paham bisnis. Ibu Hadi terus mendesak, mencoba meremehkan kemampuan Maya. Ma, ayah saya sudah mengajarkan saya banyak hal. Saya tidak selemah yang mama kira. Dan saya tidak akan menyerahkan apapun kepada siapapun. Jawab Maya, mengakhiri percakapan itu dengan tegas. Ia tahu, percakapan ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain pertengkaran. Andi, di sisi lain, mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mencoba bersikap manis, memohon, bahkan berpura-pura menyesal. Suatu malam, ia datang ke kamar Maya dengan wajah memelas. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku terlalu terpengaruh mama sama papa. Aku janji, aku akan berubah. Kita bisa kelola aset ayah bersama-sama, demi masa depan kita. Bujuk Andi, mencoba meraih tangan Maya. Maya menatap matanya. Ia melihat keputusasaan, namun juga ambisi yang masih berkobar. Kamu tidak menyesal karena sudah mencoba merebutnya. Di. Kamu menyesal karena rencanamu gagal. Andi terdiam, tidak bisa membantah. Tidak, sayang. Aku sungguh-sungguh. Aku cinta kamu. Kita sudah menikah, kita keluarga. Jangan biarkan masalah ini merusak hubungan kita. Hubungan kita sudah rusak. Di.
Sejak kamu dan orang tuamu mulai membicarakan warisan bahkan sebelum jenazah ayahku dingin. Sejak aku mendengar kalian membicarakan kemungkinan untuk menceraikanku jika aku tidak mau menyerahkan warisan, kata Maya, suaranya bergetar menahan emosi. Wajah Andi kembali pucat. Ia tidak menyangka Maya mendengar semua itu. Kamu mendengar itu? Ya, aku mendengar semuanya. Jadi, jangan berpura-pura lagi, Di. Aku tidak selemah dan sebodoh yang kalian kira, jawab Maya, tegas. Andi mencoba mencari alasan. Itu hanya pembicaraan iseng. Sayang. Mama sama papa kan memang suka begitu. Tidak ada maksud apa-apa. Pembicaraan iseng yang melibatkan masa depanku, dan mungkin perceraian kita? Itu bukan iseng, Di. Itu adalah rencana. Dan aku tidak akan membiarkan rencana itu berhasil. Kata Maya, ia sudah kehilangan kesabaran. Sejak saat itu, Maya mulai membatasi interaksinya dengan Andi dan mertuanya. Ia tidak lagi makan malam bersama mereka, bahkan jika Andi memaksanya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, meninjau kembali dokumen-dokumen yang diberikan ayahnya, mempelajari setiap detail tentang perusahaan dan aset-asetnya. Ia juga mulai menghubungi Bapak Wijoyo secara teratur, meminta nasihat hukum dan langkah-langkah yang harus ia ambil. Bapak Wijoyo, yang tampaknya sudah mengantisipasi situasi ini, memberikan dukungan penuh. Nona Maya, Bapak Bramantio adalah orang yang sangat visioner. Beliau sudah memprediksi ini. Jangan khawatir. Semua dokumen Anda sah dan kuat di mata hukum. Tidak ada yang bisa merebut hak Anda. Maya juga mulai mencari tahu tentang seluk-beluk perusahaan ayahnya. Ia meminta laporan keuangan, daftar karyawan kunci, dan proyek-proyek yang sedang berjalan. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada mereka, bahwa ia mampu mengelola warisan ayahnya. Ia mulai menyadari bahwa ayahnya tidak hanya ingin melindunginya dari keserakahan orang lain, tetapi juga ingin membentuknya menjadi wanita yang mandiri dan cakap. Di sisi lain, Andi dan mertuanya semakin frustrasi. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendekati Maya, mulai dari mengirimkan hadiah, meminta maaf melalui pesan singkat, hingga mencoba berbicara dengan teman-teman Maya untuk mempengaruhi dirinya. Namun, Maya tetap teguh. Ia tahu, semua itu hanyalah taktik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu hari, Ibu Hadi datang ke rumah Maya, membawa beberapa makanan kesukaan Maya. Maya, Mama tahu kamu marah. Tapi Mama mohon, jangan begini. Kita kan keluarga. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kalau kamu tidak mau Andi yang mengurus, Mama bisa bantu. Mama kan lebih tua, lebih berpengalaman. Maya menatap Ibu Hadi. Saya rasa kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Semua sudah jelas. Tapi, Maya, kamu tidak kasihan sama Andi? Dia itu suamimu. Dia sangat mencintaimu. Jangan sampai masalah ini merusak rumah tangga kalian. Bujuk Ibu Hadi, mencoba memainkan kartu emosi. Cinta? Apakah cinta itu berarti mencoba merebut harta pasangannya? Apakah cinta itu berarti merencanakan perceraian jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Tanya Maya, dengan nada dingin. Ibu Hadi terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu, Maya sudah tahu segalanya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan niat busuknya. Maya merasa lelah dengan semua sandiwara ini. Ia tahu, ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Ia harus tetap waspada, dan tidak boleh lengah. Ia sudah memenangkan babak konfrontasi awal, namun ia tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ketegangan di rumah Maya semakin mencekam. Setelah konfrontasi di kantor notaris dan penolakan Maya terhadap segala bujukan, Andi dan mertuanya semakin frustrasi. Mereka tidak lagi mencoba bersikap manis atau memohon. Kini, mereka lebih sering berkumpul di rumah ibu dan bapak Hadi, berdiskusi dengan suara-suara yang terdengar marah dan penuh perhitungan. Maya tahu, mereka sedang merencanakan sesuatu. Suatu malam, Maya memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuanya. Ia beralasan ingin mengambil beberapa barang pribadi yang masih tertinggal di sana. Ini adalah bagian dari strateginya untuk menguping. Ia tahu, mereka akan merasa aman untuk berbicara bebas di rumah mereka sendiri. Ketika ia tiba, mobil Andi sudah terparkir di halaman. Lampu ruang tamu menyala terang, dan ia bisa mendengar suara-suara samar dari dalam.
Maya memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan perlahan menuju pintu samping yang biasanya tidak terkunci. Ia mengendap-endap masuk, memastikan tidak ada yang melihatnya. Suara-suara itu semakin jelas saat ia mendekati ruang tamu. Mereka sedang berbicara dengan nada rendah, namun penuh emosi. Maya bersembunyi di balik tirai tebal yang memisahkan ruang tamu dengan area makan, memastikan ia bisa mendengar tanpa terlihat. Bagaimana ini, Ma? Maya sudah tahu semuanya. Kita tidak bisa lagi pura-pura baik. Suara Andi terdengar putus asa. Tenang, Di. Kita harus cari cara lain. Tidak mungkin aset sebesar itu jatuh ke tangan perempuan bodoh seperti dia, jawab Ibu Hadi, suaranya penuh kebencian. Tapi Bapak Wijoyo sudah membeberkan semuanya. Ma. Dokumennya lengkap. Maya bahkan punya salinan surat dari ayahnya. Timpal Bapak Hadi, terdengar khawatir. Surat itu bisa saja rekayasa. Kita bisa bilang itu pemalsuan. Kita bisa tuntut dia. Seru Ibu Hadi, emosinya meluap. Jantung Maya berdebar kencang. Mereka benar-benar akan menuntutnya? Ia meremas ujung tirai, mencoba menenangkan diri. Tidak semudah itu, Ma. Bapak Wijoyo itu notaris senior. Reputasinya bersih. Kalau kita menuduh pemalsuan tanpa bukti kuat, kita yang bisa kena masalah, kata Andi, terdengar lebih realistis. Kita harus cari celah lain. Apa Maya punya kelemahan? Kelemahan? Dia itu terlalu polos. Terlalu percaya sama orang. Makanya ayahnya mudah sekali memanipulasi dia. Ibu Hadi mendengus. Bukan begitu, Ma. Ayahnya itu cerdik. Dia sudah mengantisipasi kita, kata Andi, suaranya penuh kekesalan. Aku sudah mencoba membujuknya, merayunya, bahkan berpura-pura menyesal. Tapi dia tidak goyah. Dia sudah tahu semua rencana kita. Maya menahan napas. Jadi, semua rayuan dan permintaan maaf Andi hanyalah bagian dari sandiwara. Rasa sakit di hatinya semakin dalam. Kita harus memikirkan skenario terburuk, Di, kata Bapak Hadi. Kalau Maya tetap tidak mau menyerahkan warisan, apa yang akan kita lakukan? Kita harus memaksanya, Pak, dengan cara apapun, jawab Andi, suaranya terdengar dingin dan kejam. Aku sudah memikirkan ini. Jika dia tetap keras kepala, kita harus menceraikannya. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Maya merasakan seluruh tubuhnya lemas. Jadi, dugaan terburuknya benar. Mereka memang merencanakan perceraian jika ia tidak mau menyerahkan warisan. Air mata menggenang di matanya. Namun ia menahannya agar tidak tumpah. Ia tidak boleh bersuara, tidak boleh ketahuan. Ceraikan dia? Tapi bagaimana dengan citra kita, Di? Nanti orang-orang berpikir kita hanya mengincar hartanya. Ibu Hadi tampak ragu. Memangnya sekarang tidak? Kita sudah dicap serakah di mata Bapak Wijoyo. Lagi pula, kalau kita cerai, kita bisa menuntut harta Gonogini. Setidaknya kita bisa dapat sebagian, kata Andi, suaranya penuh perhitungan. Aku sudah bicara dengan pengacara lain. Mereka bilang, ada kemungkinan kita bisa menuntut sebagian harta Gonogini, apalagi kalau kita bisa membuktikan bahwa Maya tidak sanggup mengelola perusahaan ayahnya. Ide bagus, Di. Kita bisa menyebarkan rumor bahwa Maya tidak becus mengurus bisnis, bahwa dia hanya menghamburkan uang ayahnya. Dengan begitu, kita punya alasan untuk menuntut hak kita. Ibu Hadi menyahut, matanya berbinar licik. Maya merasa mual. Mereka tidak hanya ingin merebut hartanya, tetapi juga ingin menghancurkan reputasinya. Mereka adalah orang-orang yang picik dan kejam. Dan kalau dia tetap tidak mau cerai, kita bisa membuatnya tidak nyaman di rumah ini. Kita bisa membuatnya merasa tidak betah, sampai dia sendiri yang minta cerai. Sambung Bapak Hadi, suaranya terdengar lebih gelap dari biasanya. Kita bisa memutus semua fasilitasnya, membatasi aksesnya ke uang, membuatnya merasa terisolasi. Kita bisa mengancam akan menyebarkan aibnya, atau bahkan mengarang cerita buruk tentang dia, kata Andi, dengan nada yang semakin kejam. Aku sudah memikirkan semuanya. Pak, kita tidak boleh kalah. Maya tidak bisa mendengar lebih lama lagi. Rasa sakit di hatinya terlalu besar. Ia tidak menyangka suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, bisa merencanakan hal sekejam ini. Pernikahannya, yang ia kira didasari cinta, ternyata hanyalah sebuah sandiwara,
sebuah jebakan. Ia telah diperalat, dimanfaatkan. Dengan hati-hati, ia mundur dari tempat persembunyiannya. Ia melangkah keluar dari rumah itu, tanpa suara. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membara. Kemarahan pada Andi, pada mertuanya, dan pada dirinya sendiri yang terlalu polos dan mudah percaya. Ia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Pikirannya kalut, namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ayahnya telah melindunginya, dan kini giliran ia untuk melindungi dirinya sendiri. Ia akan melawan. Ia akan menggunakan semua yang ayahnya ajarkan kepadanya, semua kekuatan yang ia miliki, untuk menghadapi mereka. Rencana mereka telah terungkap, dan kini, Maya akan menyusun rencana balasan yang jauh lebih cerdik. Malam setelah Maya menguping percakapan keji Andi dan mertuanya, ia tidak bisa tidur. Kata-kata mereka, terutama rencana perceraian dan tuntutan Gonogini, terus terngiang di telinganya, menusuk hingga ke relung hati. Rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang membara. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ayahnya telah melindunginya dengan begitu sempurna, dan kini giliran Maya untuk melindungi dirinya sendiri, serta warisan cinta dan kepercayaan yang ditinggalkan ayahnya. Keesokan paginya, Maya langsung menghubungi Bapak Wijoyo. Suaranya terdengar lebih tegas dan penuh tekad. Pak Wijoyo, saya ingin bertemu hari ini juga. Ada hal yang sangat penting yang harus saya diskusikan. Bapak Wijoyo, yang sudah merasakan ada gejolak, segera mengatur pertemuan. Siang itu, Maya tiba di kantor notaris dengan wajah yang berbeda. Tidak ada lagi raut sedih atau kebingungan. Yang ada hanyalah sorot mata tajam dan aura kekuatan yang baru. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari percakapan Andi dan mertuanya, termasuk rencana mereka untuk menceraikannya dan menuntut harta Gonogini dengan dalih ia tidak mampu mengelola perusahaan. Bapak Wijoyo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Saya sudah menduga mereka akan bertindak sejauh ini, Nona Maya. Bapak Bramantio memang orang yang sangat visioner. Beliau sudah mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk upaya hukum dari pihak lain. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak ingin mereka berhasil, tanya Maya, tangannya mengepal. Pertama, Nona Maya harus tetap tenang. Jangan terpancing emosi mereka. Kedua, kita akan mempersiapkan pertahanan yang kuat. Semua dokumen pengalihan aset sudah sangat solid. Tidak ada celah hukum bagi mereka untuk merebutnya, jelas Bapak Wijoyo. Namun, untuk kasus perceraian dan tuntutan Gonogini, kita harus lebih proaktif. Bapak Wijoyo menyarankan Maya untuk segera mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Nona Maya punya rekaman percakapan di USB drive itu, kan? Itu adalah bukti yang sangat kuat tentang niat jahat mereka. Simpan baik-baik. Kita juga akan mengumpulkan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Nona Maya mampu mengelola aset, bahkan jika mereka mencoba menyebarkan rumor buruk. Sejak hari itu, hidup Maya berubah total. Ia tidak lagi hanya berdiam diri di rumah. Ia mulai aktif mempelajari seluk-beluk perusahaan ayahnya, PT Adiwangsa Property. Dengan bantuan Bapak Wijoyo, ia mendapatkan akses penuh ke semua laporan keuangan, data proyek, dan struktur organisasi perusahaan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja ayahnya, menganalisis angka, membaca kontrak, dan memahami setiap detail bisnis. Ia juga mulai menghubungi para karyawan kunci di perusahaan. Ayahnya selalu mengajarkan Maya untuk mengenal dan menghargai setiap orang yang bekerja dengannya. Ada Pak Budi, kepala bagian keuangan yang sudah puluhan tahun mengabdi pada ayahnya, dan Bu Rina, manajer operasional yang sangat loyal dan efisien. Maya mengatur pertemuan rahasia dengan mereka. Pak Budi, Bu Rina, saya ingin meminta bantuan dan bimbingan kalian, kata Maya, menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa menyebutkan detail tentang Andi dan mertuanya. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya, sesuai dengan amanat ayahnya. Pak Budi dan Bu Rina, yang sangat menghormati mendiang Bramantio Adiwangsa, menyambut baik niat Maya. Mereka tahu betapa ayahnya menyayangi Maya dan betapa ia mempersiapkan Maya untuk peran ini. Mereka mulai membimbing Maya, menjelaskan alur kerja, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Maya belajar dengan cepat, menyerap setiap informasi seperti spons.
Ia menunjukkan kecerdasan dan ketajaman analisis yang diwarisi dari ayahnya. Nona Maya, Anda memiliki bakat alami dalam bisnis. Bapak Bramantio pasti bangga, puji Pak Budi suatu hari, setelah Maya berhasil mengidentifikasi sebuah potensi masalah dalam laporan keuangan yang terlewatkan oleh timnya. Selain itu, Maya juga mulai mengamankan aset-aset pribadinya. Ia memindahkan semua rekening bank atas namanya ke bank lain, mengubah kata sandi semua akun digital, dan bahkan memasang kamera pengawas tersembunyi di rumahnya, berjaga-jaga jika Andi atau mertuanya mencoba melakukan sabotase atau pencurian dokumen. Ia juga mengganti kunci-kunci penting di rumah. Andi dan mertuanya, yang tidak tahu bahwa Maya sedang mempersiapkan diri, terus melancarkan serangan kecil. Mereka mencoba memutus akses internet di rumah, memblokir kartu kredit Maya, bahkan menghentikan suplai air dan listrik dengan alasan tagihan belum dibayar. Namun, Maya selalu selangkah lebih maju. Ia sudah mengantisipasi semua itu dan memiliki dana cadangan serta koneksi yang bisa membantunya mengatasi masalah-masalah kecil tersebut. Setiap kali mereka mencoba mengganggunya, Maya hanya tersenyum tipis dalam hati. Mereka hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Suatu sore, Andi pulang dengan wajah marah. Maya, kenapa internet di rumah mati? Kartu kreditku juga diblokir. Apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu harus memeriksa tagihanmu, Di. Aku tidak tahu apa-apa, jawab Maya tenang, sambil membaca laporan keuangan di tabletnya. Jangan pura-pura bodoh. Ini pasti ulahmu, kan? Kamu mencoba menyulitkanku, teriak Andi. Mengapa aku harus menyulitkanmu? Bukankah kamu yang ingin menceraikanku dan menuntut harta gono gini? Aku hanya melindungi diriku sendiri, balas Maya, tanpa menatap Andi. Andi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia tahu Maya sudah tahu segalanya. Dan kini Maya tidak lagi takut padanya. Aura Maya yang dulu lembut dan pasif, kini telah berubah menjadi kuat dan berwibawa. Andi merasakan sebuah ancaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan Maya. Maya tahu, ini hanyalah pemanasan. Pertarungan sesungguhnya akan segera tiba. Ia harus siap. Dengan bantuan Bapak Wijoyo dan karyawan-karyawan ayahnya yang loyal, Maya merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ayahnya tidak hanya meninggalkan harta, tetapi juga jaringan dan pelajaran berharga yang kini menjadi senjatanya. Ia siap untuk menghadapi mereka, dan membuktikan bahwa ia adalah pewaris sejati, bukan hanya dari harta, tetapi juga dari kecerdasan dan kekuatan ayahnya. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Andi dan mertuanya, setelah berbagai upaya kecil mereka untuk menyabotase Maya gagal total, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka mengirimkan surat resmi melalui pengacara mereka, mengundang Maya untuk sebuah pertemuan keluarga yang akan membahas penyelesaian masalah warisan dan rumah tangga. Surat itu berbau ancaman terselubung, menyatakan bahwa jika Maya tidak hadir, mereka akan mengambil tindakan hukum yang lebih serius. Maya tersenyum tipis saat membaca surat itu. Ini dia, momen yang ia tunggu-tunggu. Ia segera menghubungi Bapak Wijoyo. Pak, mereka sudah mengirimkan surat undangan. Ini saatnya. Bapak Wijoyo mengangguk. Baik, Nona Maya. Kita akan hadapi mereka. Saya sudah siapkan semua dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan. Ingat, tetap tenang dan biarkan saya yang berbicara sebagian besar. Nona Maya hanya perlu menunjukkan bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Hari yang ditentukan tiba. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang rapat di kantor pengacara pihak Andi, sebuah kantor yang terkesan megah namun dingin. Saat Maya dan Bapak Wijoyo memasuki ruangan, Andi, Ibu Hadi, dan Bapak Hadi sudah duduk di sisi lain meja panjang, ditemani oleh dua orang pengacara berwajah serius. Salah satunya, seorang pria parubaya dengan setelan mahal dan tatapan angkuh, memperkenalkan diri sebagai Bapak Surya, pengacara utama pihak Andi. Suasana di ruangan itu terasa sangat tegang. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya tatapan mata yang saling beradu, penuh permusuhan. Terima kasih Nona Maya sudah bersedia hadir, kata Bapak Surya, suaranya datar. Mari kita langsung saja ke intinya. Klien kami, Bapak Andi dan keluarga, merasa sangat dirugikan dengan situasi warisan Bapak Bramantio. Ada dugaan kuat bahwa pengalihan aset kepada Nona Maya dilakukan secara tidak sah, atau setidaknya,
Ada unsur penipuan yang melibatkan Nona Maya dan mendiang Bapak Bramantio. Jantung Maya berdebar. Namun ia berhasil menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Ia melirik Bapak Wijoyo, yang mengangguk kecil, memberinya isyarat untuk tetap diam. Maaf, Bapak Surya. Tuduhan Anda sangat serius. Bisakah Anda memberikan bukti atas dugaan tersebut? Tanya Bapak Wijoyo, suaranya tenang namun penuh otoritas. Bapak Surya tersenyum sinis. Tentu saja. Klien kami merasa bahwa Nona Maya, sebagai istri, seharusnya tidak menyembunyikan informasi sepenting ini. Selain itu, kami memiliki saksi yang bisa bersaksi bahwa Bapak Bramantio dalam kondisi tidak sehat saat pengalihan aset ini dilakukan, sehingga beliau mungkin tidak sepenuhnya sadar akan tindakannya. Andi mengangguk-angguk, mencoba meyakinkan. Betul, Pak. Ayah saya memang sering linglung di akhir-akhir hidupnya. Maya pasti memanfaatkannya. Ibu Hadi menambahkan, dia itu licik, Pak. Dia pasti membujuk ayahnya untuk mengalihkan semua aset kepadanya. Maya merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan-tuduhan itu. Memanfaatkan ayahnya? Ayahnya yang sangat ia cintai dan lindungi? Namun, ia menahan diri, mengingat nasihat Bapak Wijoyo. Tuduhan Anda tidak berdasar, Bapak Surya, kata Bapak Wijoyo. Bapak Bramantio adalah orang yang sangat teliti dan sehat secara mental saat proses pengalihan aset dilakukan. Kami memiliki laporan medis yang membuktikan hal itu. Dan Nona Maya tidak pernah terlibat dalam proses pengalihan aset tersebut. Semua adalah inisiatif Bapak Bramantio sendiri. Bagaimana mungkin? Tidak ada ayah yang akan mengalihkan semua asetnya kepada anaknya tanpa sepengetahuan menantunya. Apalagi jika menantunya adalah suami anaknya. Ini tidak masuk akal, seru Bapak Surya, mencoba menekan. Bapak Bramantio memiliki alasan kuat untuk melakukan itu. Jawab Bapak Wijoyo, menatap tajam ke arah Andi dan mertuanya. Beliau ingin melindungi putrinya dari pihak-pihak yang mungkin memiliki niat tidak baik setelah kepergian beliau. Wajah Andi dan mertuanya langsung berubah. Mereka tahu, Bapak Wijoyo tahu tentang rencana mereka. Lalu, ada masalah lain. Bapak Surya melanjutkan, mengabaikan tatapan Bapak Wijoyo. Klien kami juga ingin membahas perihal perceraian. Mengingat Nona Maya tidak kooperatif dalam masalah warisan, dan juga dianggap tidak mampu mengelola perusahaan, klien kami merasa pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan. Kami akan menuntut perceraian dan pembagian harta Gonogini, termasuk sebagian dari aset-aset yang kini atas nama Nona Maya. Andi mengangguk setuju, menatap Maya dengan tatapan menantang. Aku tidak bisa lagi hidup dengan wanita yang serakah dan tidak bisa dipercaya sepertimu, Maya. Ibu Hadi tersenyum sinis. Betul. Kami tidak butuh menantu yang hanya mengincar harta. Maya tidak bisa lagi menahan diri. Ia menatap Andi, matanya berkaca-kaca, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Serakah? Siapa yang serakah? Siapa yang merencanakan untuk menceraikan pasangannya demi harta? Siapa yang menyebarkan rumor buruk tentang istrinya sendiri? Ia mengeluarkan USB drive dari tasnya. Saya punya bukti, Bapak Surya. Bukti bahwa semua tuduhan Anda tidak berdasar, dan bukti bahwa klien Anda, Bapak Andi dan orang tuanya, adalah pihak yang sebenarnya memiliki niat jahat. Maya menyerahkan USB drive itu kepada Bapak Wijoyo, yang kemudian menyambungkannya ke laptopnya. Sebuah rekaman suara mulai diputar, rekaman percakapan Andi, Ibu Hadi, dan Bapak Hadi yang Maya dengar di rumah mertuanya. Suara-suara mereka terdengar jelas, membahas rencana untuk merebut warisan, menceraikan Maya, menuntut harta Gonogini, bahkan menyebarkan rumor buruk tentang dirinya. Ruangan itu hening. Wajah Andi, Ibu Hadi, dan Bapak Hadi langsung pucat pasi, seperti melihat hantu. Mereka tidak menyangka Maya memiliki rekaman itu. Bapak Surya, pengacara mereka, tampak terkejut dan sedikit gugup. Ini rekaman palsu. Ini rekayasa, seru Ibu Hadi, mencoba menyangkal. Maaf, Ibu. Rekaman ini asli dan sah sebagai bukti di pengadilan. Anda bisa membuktikan keasliannya melalui forensik suara, kata Bapak Wijoyo, suaranya dingin. Dan ini bukan satu-satunya bukti yang kami miliki. Kami juga punya bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Nona Maya sangat mampu mengelola perusahaan, bahkan lebih baik dari yang Anda bayangkan.
Bapak Wijoyo kemudian menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa Maya, lengkap dengan analisis dan strategi baru yang telah ia susun. Ia juga menunjukkan testimoni dari Pak Budi dan Bu Rina, yang memuji kemampuan Maya dalam memimpin. Jadi, Bapak Surya, kata Bapak Wijoyo, menatap pengacara lawan. Klien Anda menuduh Nona Maya melakukan penipuan, padahal semua dokumen pengalihan aset sah dan kuat. Klien Anda menuduh Nona Maya tidak mampu mengelola perusahaan, padahal Nona Maya telah menunjukkan kapasitasnya yang luar biasa. Dan yang paling penting, klien Anda menuntut perceraian dan harta Gonogini, padahal rekaman ini jelas menunjukkan bahwa merekalah yang memiliki niat jahat dan merencanakan perceraian ini demi harta. Bapak Surya terdiam, tidak bisa membantah. Ia tahu, kasus ini sudah kalah telak. Maya menatap Andi, matanya kini dipenuhi kekecewaan yang tak terhingga. Aku tidak butuh hartamu, Di. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya ingin kebenaran dan keadilan. Pertemuan itu berakhir dengan kekalahan telak di pihak Andi dan mertuanya. Mereka meninggalkan ruangan dengan wajah tertunduk malu, sementara Maya dan Bapak Wijoyo keluar dengan kepala tegak. Pertarungan ini belum sepenuhnya usai, namun Maya sudah memenangkan pertempuran paling penting. Kebenaran telah terungkap, dan kini, ia siap untuk babak baru dalam hidupnya. Pertemuan di kantor pengacara itu meninggalkan dampak yang sangat besar. Bagi Maya, itu adalah momen pembebasan, namun juga awal dari babak baru yang penuh tantangan. Bagi Andi dan mertuanya, itu adalah kehancuran yang memalukan, sebuah kekalahan telak yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka pulang dari pertemuan itu dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan amarah, kekecewaan, dan rasa malu yang mendalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, rumah Maya terasa seperti medan perang yang sunyi. Andi tidak lagi mencoba berbicara dengannya. Ia mengurung diri di kamar, sesekali terdengar suara barang dibanting atau umpatan keras. Maya tahu, Andi sedang dalam fase denial dan kemarahan. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, mungkin mencari dukungan atau simpati. Namun Maya yakin, reputasi mereka sudah tercoreng di mata orang-orang yang mengetahui kebenaran. Bapak Wijoyo telah memastikan bahwa informasi tentang pengalihan aset dan bukti rekaman itu akan menyebar di kalangan yang relevan, sebagai bentuk perlindungan bagi Maya. Ibu dan Bapak Hadi juga tidak tinggal diam. Mereka mencoba melancarkan serangan balik melalui media sosial, menyebarkan desas-desus tentang Maya yang serakah dan tidak tahu diri. Bahkan mengarang cerita bahwa Maya telah memanipulasi ayahnya di akhir hayatnya. Namun, Maya sudah mengantisipasi ini. Dengan bantuan Bapak Wijoyo, ia memiliki tim PR kecil yang siap meluruskan setiap informasi yang salah. Mereka merilis pernyataan resmi yang menjelaskan posisi Maya sebagai ahli waris sah, didukung oleh dokumen-dokumen legal yang kuat, dan secara halus menyiratkan adanya upaya pemerasan dan pencemaran nama baik. Publikasi berita tentang kebangkitan PT Adiwangsa Properti di bawah kepemimpinan Maya yang baru juga menjadi bukti nyata bahwa tuduhan mereka tidak berdasar. Andi, yang merasa semakin terpojok, akhirnya melayangkan gugatan cerai. Ia tetap bersikeras menuntut harta Gonogini, meskipun pengacaranya, Bapak Surya, sudah memperingatkan bahwa peluangnya sangat kecil mengingat bukti-bukti yang dimiliki Maya. Gugatan itu adalah upaya terakhir mereka untuk mendapatkan sesuatu, sekecil apapun. Maya menerima gugatan itu dengan tenang. Ini adalah langkah yang memang ia harapkan. Ia tidak ingin lagi hidup dalam pernikahan yang didasari kebohongan dan keserakahan. Ia ingin bebas. Dengan dukungan penuh dari Bapak Wijoyo, Maya mengajukan gugatan balik dengan tuntutan perceraian dan penolakan harta Gonogini, dengan melampirkan semua bukti rekaman dan dokumen pengalihan aset sebagai dasar. Proses persidangan berjalan cukup cepat, mengingat bukti yang dimiliki Maya begitu kuat dan tidak terbantahkan. Di ruang sidang, Andi dan mertuanya mencoba lagi untuk memutarbalikkan fakta, mencoba membangun narasi bahwa Maya adalah istri yang tidak berbakti dan serakah. Namun, setiap argumen mereka dipatahkan oleh Bapak Wijoyo dengan bukti-bukti yang solid. Rekaman suara yang diputar di ruang sidang menjadi pukulan telak bagi mereka. Wajah Andi dan orang tuanya memerah menahan malu saat suara mereka sendiri, yang penuh niat jahat, memenuhi ruangan. Hakim memutuskan bahwa pernikahan antara Maya dan Andi resmi dibubarkan. Tuntutan harta Gonogini dari pihak Andi ditolak sepenuhnya, karena pengadilan menganggap bahwa aset-aset yang diklaim sebagai harta Gonogini adalah milik Maya secara pribadi jauh sebelum pernikahan, dan juga karena adanya bukti niat jahat dari pihak Andi.
Maya juga mengajukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik, yang akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dengan permintaan maaf publik dari pihak Andi dan mertuanya, serta kompensasi finansial yang harus mereka bayarkan kepada Maya. Ini adalah kemenangan mutlak bagi Maya. Hubungan Maya dengan keluarga Andi benar-benar hancur. Mereka tidak pernah lagi mencoba menghubungi Maya, dan Maya pun tidak memiliki keinginan untuk berhubungan dengan mereka. Beban berat yang selama ini ia pikul, beban pernikahan yang tidak tulus dan intrik keluarga, kini terangkat sepenuhnya. Ia merasa seperti terlahir kembali, bebas dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Namun, di balik kemenangan itu, ada juga rasa kesepian. Ia telah kehilangan ayahnya, dan kini ia juga kehilangan suaminya, meskipun pernikahan itu ternyata hanya sebuah ilusi. Ia harus membangun kembali hidupnya, sendirian. Tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa lemah atau takut. Ia memiliki warisan ayahnya, bukan hanya harta, tetapi juga pelajaran berharga tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan kemandirian. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapi badai terberat sekalipun. Maya mulai fokus sepenuhnya pada perusahaan ayahnya. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor, belajar dari Pak Budi dan Bu Rina, serta berinteraksi langsung dengan karyawan. Ia menerapkan ide-ide baru, melakukan restrukturisasi yang diperlukan, dan meluncurkan proyek-proyek inovatif yang telah ia rencanakan. Perusahaan yang dulu sempat tergoncang oleh kepergian Bramantio Adiwangsa, kini mulai bangkit kembali di bawah kepemimpinan Maya. Ia membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia adalah pewaris yang layak, bukan hanya dari nama, tetapi juga dari semangat dan visi ayahnya. Setiap malam, sebelum tidur, Maya selalu melihat foto ayahnya. Ia tersenyum. Ayah, terima kasih. Ayah sudah melindungiku dengan sempurna. Dan sekarang, aku akan menjaga apa yang ayah tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia siap. Ia adalah Maya Adiwangsa, putri dari Bramantio Adiwangsa, dan ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berani. 3 tahun berlalu sejak hari di mana Maya memenangkan pertarungannya atas warisan ayahnya. 3 tahun itu telah mengubahnya secara drastis, dari seorang wanita yang rapuh dan terbebani duka menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan inspiratif. PT Adiwangsa Property, di bawah kepemimpinannya, tidak hanya bangkit, tetapi juga berkembang pesat, melampaui kejayaan di masa ayahnya. Maya telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah pewaris sejati, bukan hanya dari harta, tetapi juga dari kecerdasan, integritas, dan visi ayahnya. Perusahaan telah meluncurkan beberapa proyek properti inovatif yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berwawasan lingkungan dan sosial. Maya menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang etis, memastikan setiap proyek memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ia sering mengunjungi lokasi proyek, berinteraksi langsung dengan para pekerja, dan mendengarkan masukan dari mereka. Pendekatan kepemimpinannya yang humanis, namun tetap tegas dan visioner, membuatnya sangat dihormati oleh semua karyawan. Pak Budi dan Bu Rina, yang setia mendampinginya, seringkali terlihat bangga melihat perkembangan Maya. Nona Maya, Bapak Bramantio pasti sangat bangga melihat Anda sekarang, kata Pak Budi suatu sore, saat mereka meninjau proyek pembangunan kota mandiri yang menjadi mahakarya terbaru perusahaan. Maya tersenyum. Terima kasih, Pak Budi. Semua ini berkat bimbingan ayah dan dukungan kalian. Kehidupan pribadi Maya juga telah menemukan kedamaian. Ia telah sepenuhnya move on dari pernikahannya yang menyakitkan dengan Andi. Ia tidak lagi menyimpan dendam, melainkan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman itu. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak akan pernah didasari oleh keserakahan atau manipulasi. Ia kini memiliki lingkaran pertemanan yang lebih kuat dan tulus. Ia sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang selalu mendukungnya, dan juga menjalin pertemanan baru dengan para profesional di bidangnya. Ia bahkan mulai aktif dalam kegiatan sosial, mendirikan yayasan atas nama ayahnya yang berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Ini adalah cara Maya untuk membalas kebaikan ayahnya, dan juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Rumah yang dulu terasa sepi dan dingin, kini dipenuhi dengan kehangatan. Maya merenovasi beberapa bagian rumah, menjadikannya lebih modern namun tetap mempertahankan sentuhan klasik yang disukai ayahnya. Ia juga menciptakan sebuah sudut khusus di ruang kerja ayahnya,
tempat ia menyimpan semua peninggalan ayahnya, buku harian, surat, dan foto-foto mereka berdua. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia akan duduk di sana, membaca kembali surat ayahnya, dan mengingat kembali semua perjuangan yang telah ia lalui. Suatu hari, saat sedang menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis, Maya bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Rio adalah seorang arsitek muda yang brilian, dengan visi yang sejalan dengan Maya. Mereka mulai sering bertemu, berdiskusi tentang proyek-proyek, dan akhirnya, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Rio adalah pria yang tulus, cerdas, dan menghargai Maya apa adanya, bukan karena kekayaannya. Ia melihat Maya sebagai sosok yang kuat dan inspiratif, dan bukan sebagai pewaris semata. Maya belajar untuk membuka hatinya lagi. Ia tidak lagi takut untuk percaya. Rio adalah bukti bahwa masih ada orang baik di dunia ini, orang yang tulus mencintai tanpa syarat. Mereka membangun hubungan yang didasari oleh rasa saling menghormati, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Meskipun Andi dan mertuanya telah menghilang dari kehidupannya, sesekali Maya mendengar kabar tentang mereka. Bisnis Andi tidak pernah berkembang, dan hubungan mereka dengan ibu dan bapak Hadi dikabarkan merenggang karena masalah finansial dan rasa malu yang terus menghantui. Maya tidak merasa senang atas penderitaan mereka, namun ia juga tidak merasa bersalah. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Maya kini hidup sepenuhnya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari harta yang ia miliki, tetapi dari kemandiriannya, dari kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan, dan dari cintanya pada ayahnya yang tak pernah pudar. Ia adalah bukti bahwa warisan terbesar bukanlah uang atau properti, melainkan nilai-nilai, pelajaran, dan cinta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia adalah Maya Adiwangsa, wanita yang bangkit dari duka, melawan keserakahan, dan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Kisahnya adalah tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kemenangan kebenaran atas kebohongan.